Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat siang ibu-ibu keluarga penerima manfaat PKH. Terima kasih sudah hadir pada pertemuan kali ini. Apa kabarnya ibu-ibu? Baik ya. Hari ini kita akan belajar tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Di sini kita sama-sama belajar ya ibu-ibu. Dalam modul pengasuhan dan pendidikan anak ini ada 4 sesi yang harus kita pelajari. Yang pertama, menjadi orang tua yang lebih baik. Yang kedua, memahami perilaku anak. Yang ketiga, memahami cara anak usia dini. Yang keempat, membantu anak sukses di sekolah. Kegiatan yang akan kita lakukan selama pertemuan ini yaitu diskusi, bermain, menonton film, dan ibu-ibu harus mempraktekkan hasil belajar ini di rumah kepada anak-anaknya. Sekarang saya ingin bertanya, kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Terima kasih Ibu Mida atas pendapatnya. Kita akan belajar bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik lagi, karena orang tua yang baik akan membesarkan anak yang hebat. Di sini kita akan membagi kelompok kecil yang terdiri dari 3 orang ya Dek ya. Selama ibu menjadi orang tua, apa hal yang paling membahagiakan dan apa hal yang paling menyulitkan yang dirasakan sebagai orang tua? Silahkan ibu diskusikan bersama teman-temannya yang ada di samping. Dan ibu-ibu jangan memberi komentar apapun kepada teman-teman yang sedang bercerita ya. Sudah selesai ya Bu? Silahkan Ibu Siti untuk menyampaikan pendapatnya. Terima kasih ibu-ibu atas pendapat yang sudah disampaikan. Jadi kesimpulannya, menjadi orang tua yang lebih baik adalah dengan mengingat hal-hal yang membahagiakan yang dirasakan sebagai orang tua, karena ini dapat memperkuat kasih sayang orang tua dan anak. Selain itu, dengan berdiskusi dan berbagi mengenai permasalahan anak dalam pengasuhan anak, sehingga lebih ringan dalam menghadapi masalah yang ada. Nah ibu-ibu silakan praktekkan hal ini di rumah ya. Ingat selalu hal yang menyenangkan yang dirasakan sebagai orang tua, dan mau berbagi kesulitan yang dihadapi sebagai orang tua dengan pasangan. Selanjutnya kita akan belajar cara lain untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Nah ibu-ibu kan duduk berpasangan, silakan ibu-ibu sampaikan sifat baik atau apa yang dirasakan ibu-ibu dengan teman yang ada di sampingnya. Contohnya, apakah Ibu Ani suka menolong, sifatnya baik, rajin, senang, suka bercanda. Bagaimana perasaan ibu-ibu setelah mendengar pendapat teman yang ada di sampingnya? Apakah merasa bahagia? Jadi, cara yang ketiga menjadi orang tua yang lebih baik adalah selalu berusaha untuk melihat hal-hal yang ada dalam diri masing-masing. Pikirkan hal yang positif terhadap diri sendiri akan menjadi dorongan untuk berperilaku dan bertutur kata dengan baik terhadap anak. Pujian dari orang lain akan membuat kita merasa lebih baik atau positif terhadap diri sendiri, dan memang mendorong untuk berpikir positif, bertutur kata positif, dan bertindak positif. Selanjutnya kita akan menonton filmnya ibu-ibu, yaitu film tentang Ibu Lili. Jadi kesimpulannya, cara ketiga menjadi orang tua lebih baik yaitu dengan selalu untuk melihat hal-hal baik yang ada di dalam diri masing-masing anak. Terus
pikirkan yang positif terhadap diri sendiri akan menjadi dorongan untuk berperilaku dan bertutur kata dengan baik terhadap anak. Selanjutnya yaitu pujian dari orang lain akan membuat kita merasa lebih baik atau positif terhadap diri sendiri dan mendorong untuk berpikir positif, bertutur kata positif, dan bertindak positif. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang memahami pentingnya menyamakan perkataan dan perbuatan sebagai orang tua. Nah, mari kita akan bermain terbalik kata. Coba ibu-ibu pegang kepala, pundak, lutut, dan kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, ibu-ibu, apa yang terjadi saat kita bermain tadi? Bagaimana perasaan ibu-ibu saat saya menyampaikan apa yang saya sebut tidak sesuai dengan apa yang saya lakukan? Saya memegang pundak, tetapi saya berkata dengan memegang kepala. Mana yang ibu-ibu ikuti, suara saya atau tindakan saya? Terima kasih ibu-ibu pendapatnya. Jadi kesimpulannya, lebih mudah mengikuti apa yang kita lihat daripada apa yang kita dengar ya. Begitu pula anak-anak akan cenderung mencontoh atau meniru perbuatan dari perilaku orang tuanya. Jadi menjadi orang tua yang lebih baik itu adalah sejalan antara perbuatan dan perkataan ya Bu. Coba ibu praktekkan di rumah ya, antara tutur kata dan perilaku, karena akan dicontoh oleh anak dan selalu bertindak sesuai dengan perkataan. Sudah selesai ibu menonton filmnya. Bagaimana perasaan Agus, bagaimana perasaan Ibu Lili di bagian awal cerita, dan bagaimana dengan hubungan antara Ibu Lili dan Agus? Mengapa bisa demikian? Terima kasih ibu-ibu atas jawaban dari pertanyaannya. Jadi kesimpulannya, permasalahan ekonomi tanpa sadar akan membuat orang tua bertindak kasar dan sering marah kepada anak, sehingga menjadi keluarga yang tidak bahagia. Yang kedua yaitu orang tua perlu menyadari bahwa semua hal yang dilakukan sebagai orang tua akan mempengaruhi anaknya. Selanjutnya kita akan menonton film lagi, bagaimana perubahan sikap Ibu Lili yang memberikan pengaruh kepada anak-anaknya. Sudah selesai ibu-ibu menonton filmnya. Bagaimana perubahan sikap apa yang ditunjukkan oleh Ibu Lili? Bagaimana perasaan anak-anak dengan perubahan sikap Ibu Lili tersebut? Terima kasih ibu-ibu atas jawaban dari pertanyaannya. Ibu Lili telah berusaha untuk lebih sabar dan tidak cepat marah, dan menunjukkan kasih sayang kepada anak-anaknya. Pada bagian akhir cerita terlihat bahwa perubahan sikap Ibu Lili tersebut berdampak baik bagi anak-anaknya. Agus dan Ita bersedia mengikuti ajakan Ibu Lili untuk membersihkan air yang tumpah. Jadi kesimpulannya, menjadi orang tua yang lebih baik tidak ditentukan oleh berapa banyak jumlah uang atau harta yang kita miliki. Meskipun kehidupan ekonomi sulit, kita tetap bisa menjadi orang tua yang baik dengan belajar mengendalikan emosi. Apakah ada ibu-ibu di sini yang single parent? Jadi walaupun ibu single parent, tidak masalah, itu bukan masalah. Tetap bisa menjalankan tugas sebagai orang tua yang baik. Tentunya bisa dibantu oleh anggota keluarga yang lain, contohnya ada kakek,
ada nenek, ada paman atau bibi yang lainnya. Tentunya mereka juga harus mempunyai pengetahuan yang sama dengan kita. Nah, ibu-ibu di sini coba ceritakan apa kegiatan yang biasanya dilakukan ayah bersama anak saat di rumah. Itu ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Coba ibu-ibu ceritakan apa saja kegiatan yang bisa dilakukan ayah saat di rumah bersama anak. Bagaimana perasaan ibu-ibu saat ayah ikut berperan dalam pengasuhan di rumah? Nah, jadi ibu-ibu, ayah itu tetap bisa memanfaatkan waktu bersama anaknya untuk menunjukkan perhatiannya dengan membantu anak berusia balita untuk makan, terus bertanya, mendengarkan cerita dari anak, menceritakan dongeng sebelum tidur, atau berbagai hal kepada anak, atau membantu anak menyelesaikan tugas sekolahnya. Sebaik apapun seorang ibu dalam mengasuh anak, kehadiran ayah akan memberikan dampak sendiri. Keterlibatan ayah dan pengasuhan sehari-hari secara khusus untuk membantu anak meningkatkan kemampuan sosial dan prestasi akademik di sekolah, sedangkan ibu memberikan dampak secara khusus dalam perkembangan kemampuan emosional anak. Jadi, cara kelima menjadi orang tua yang lebih baik adalah dengan saling bekerja sama, ayah dan ibu saling membantu dalam mengasuh anak. Jadi, ibu-ibu di sini bisa dipraktekkan di rumah, berdiskusi dengan suami dan meminta suami untuk terlibat dalam pengasuhan anak ya. Selanjutnya kita akan berdiskusi tentang cara pengasuhan dan membuat keputusan bersama dengan pasangan terkait pengasuhan anak. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada ibu-ibu, pernahkah ibu-ibu di sini sebagai suami dan istri mendiskusikan dan memutuskan bersama berbagai macam hal terkait pengasuhan anak? Apa yang biasanya ibu putuskan bersama pasangan ibu di rumah? Nah, terima kasih ibu-ibu atas apa yang sudah disampaikan. Jadi, cara keenam menjadi orang tua yang lebih baik adalah ayah dan ibu berdiskusi dan membantu bersama hal yang terkait dengan pengasuhan anak. Dengan cara ini, orang tua akan memikul beban yang sama dan merasa mendapat dukungan satu sama lain. Selanjutnya kita akan menonton film lagi ya Bu. Nah, ibu-ibu sudah menonton? Sudah. Apa yang ibu dapat dari film tadi tentang sikap Pak Rusli dan Ibu Lili dalam cerita tersebut? Jadi Pak Rusli dan Ibu Lili sudah memilih untuk menenangkan Ita dan tidak memenuhi permintaan Ita begitu saja. Mereka juga menyampaikan kepada Ita bahwa mereka akan berdiskusi terlebih dahulu untuk memutuskan kapan saat Ita boleh minum es. Orang tua yang baik tidak selalu memenuhi keinginan anak, namun sebaiknya selalu memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Pak Rusli dan Ibu Lili ini berusaha memenuhi kebutuhan Ita, yaitu membujuk agar Ita mau makan. Meskipun saat itu Ita menangis untuk meminta es tong-tong. Jadi dalam cerita itu tadi, suami istri itu harus saling bekerja sama ya Bu. Nah ibu-ibu, selanjutnya kita akan belajar dari keluarga Ibu Lili dan Pak Rusli tentang bagaimana mereka menghindari konflik di hadapan anak-anak. Nah, kita akan menonton film kembali ya Bu ya. Nah, sudah selesai Bu menonton filmnya. Jadi dalam cerita film tadi, Ibu Lili dan suaminya meluangkan waktu untuk berdiskusi
sangat penting untuk menghindari pertengkaran di hadapan anak karena akan menyebabkan anak menjadi agresif, berperilaku kasar terhadap orang lain, konsentrasi belajarnya terganggu, menjadi penakut, dan merasa tidak senang berada di rumah. Itu dampak jika orang tua sering bertengkar di hadapan anak. Nah, orang tua bisa saja berbeda pendapat dalam berbagai hal. Namun, ketika hal tersebut menyangkut pengasuhan anak, maka perbedaan pendapat tersebut sebaiknya tidak ditunjukkan di hadapan anak-anak ya Bu. Jadi, cara ketujuh menjadi orang tua yang lebih baik adalah dengan menghindari perbedaan pendapat ataupun pertengkaran di hadapan anak-anak. Nah, Bu Ibu, jadi pada pertemuan ini kita sudah mempelajari tips-tips menjadi orang tua hebat. Tips yang pertama itu mengingatkan hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Tips yang kedua yaitu sejalan antara perbuatan dan perkataan. Tips yang ketiga yaitu selalu berusaha melihat hal positif yang ada di dalam diri Anda. Yang keempat yaitu bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Yang kelima yaitu ayah dan ibu saling bekerja sama dalam pengasuhan anak. Yang keenam yaitu ayah dan ibu saling berdiskusi, memutuskan bersama hal terkait pengasuhan anak. Dan yang terakhir, ayah dan ibu menghindari perdebatan pendapat di hadapan anak. Jadi, ibu-ibu mengasuh anak adalah tugas bersama antara ayah dan ibu. Oleh karena itu, ibu-ibu di sini bisa menyampaikan apa yang didapat dalam pertemuan ini kepada suami ibu-ibu di rumah. Dan ibu-ibu bisa mempraktekkan tips-tips tadi di rumah kepada anak-anak ya. Pertemuan selanjutnya ibu-ibu akan saya minta bercerita tentang apa yang sudah ibu praktekkan di rumah tentang pertemuan kita hari ini. Terima kasih ibu-ibu atas kehadirannya, sudah meluangkan waktu untuk mengikuti pertemuan ini. Semoga ibu-ibu bisa mempraktekkan hal-hal apa saja yang dilakukan untuk menjadi orang tua lebih baik sehingga kita bisa mendapatkan anak yang hebat. Jangan lupa untuk hadir di pertemuan selanjutnya. Kalau saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.